kalau ini tidak membawa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sudah baca ayatnya ya, Tawarik 7 ayat 14. Itu kekristenannya aneh, saya bilang. Nah kalau mereka bilang, wah di dalam Kristus nggak takut, bohong. Ya, itu menimbulkan ketakutan. Nah apa yang bisa membayar ketakutan itu? Walaupun secara lahiriah kita merasa takut, kita nggak bisa munafik, nggak bisa bohong. Tetapi ada yang mengalahkan itu, yang membayar ketakutan itu apa? Ketika kita tekun dalam pengajaran firman dan mendapati lewat firman-Nya, Allah menegaskan bahwa Aku yang menyatakan dari zaman dulu apa yang akan terjadi. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Bagi kita orang Kristen yang benar, ayat ini memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau kejadian-kejadian yang jelek pun kita percaya ada dalam rancangan Allah, lalu Allah di ayat lain berkata bahwa rancanganku rancangan damai sejahtera, kita dikuatkan. Nah mungkin kita di dunia ini turut mengalami itu. Nah it's okay, kehidupan dunia kan dibanding kekekalan, itu akan menimbulkan sukacita damai sejahtera yang muncul oleh kebenaran ini membayar, mengalahkan ketakutan kita secara lahiriah. Tapi itu tidak cuma dalam bentuk perasaan. Kalau cuma dalam bentuk perasaan percuma. Itu kita wujudkan lewat kasih kita tunjukkan kepada Allah dengan berpegang kepada hukum-hukumnya. Lalu hidup kita tambah susah ketika berdiri di atas kebenaran. Kita sudah ngalami itu. Tapi justru itulah bukti bahwa Allah yang memegang kendali segala sesuatu itu ada di dalam saya, ada di pihak saya. Yang pada akhirnya akan mengakhiri segala penderitaan akibat dosa di dunia ini dan membawa kita kepada kelepasan kekal. Dan kalau Allah itu, Allah yang memberitakan segala sesuatu dari zaman purbakala, Allah yang tidak hanya maha tahu tapi memang merancangkan dan akan menggenapi segala sesuatu. Kalau Allah itu yang saya percaya, itu dibuktikan lewat saya menjalani kehidupan di dunia ini ikut maunya Allah. Ya. Jadi iman Kristen itu bukan cuman bergerak di romantisme. Ya. Kasih itu udah romantisme ya sekarang. Ya, kasih itu ketika kita hidup dalam firman-Nya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Hidup dalam hukum-hukumnya. Takluk, tunduk, taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Itu kasih ya. Kalau kasih yang diuar-uarkan gereja zaman sekarang kan romantisme. Itu kasihnya versi Hollywood. Ya. Bukan kasihnya Allah ya. Jadi kalau Yesus menyatakan kasihnya dengan turun ke dunia menjadi manusia. Lalu menyerahkan yang terbaik demi menebus kita. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, kita seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan ya. Jadi sekali lagi kasih tanpa kekudusan yang diajarkan oleh gereja-gereja menyimpang di akhir zaman itu menyeret manusia ke dalam kebinasaan kekal ya. Memang enak buat daging. Itulah yang dikatakan oleh Amsal sebagai ada jalan disangka orang lurus tapi ujungnya adalah binasa ya. Jadi ini hal kedua yang kita peroleh ketika belajar eskatologi. Yang ketiga, eskatologi dan nubuatan memperlihatkan kontrol Allah atas dosa dan kejahatan. Percaya? Eskatologi meyakinkan orang-orang percaya bahwa Allah tidak secara pasif membiarkan dosa dan kejahatan lalu mengacaknya untuk membuat yang terbaik darinya, melainkan secara aktif menatanya untuk menggenapi maksud baiknya. Perbuatan dan peristiwa kejahatan diprediksi oleh Tuhan akan terjadi di masa depan, misalnya kemunculan antikristus dan pemerintahannya yang jahat. Dalam pengetahuan dan realitas yang terlalu dalam dan terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh pikiran kita, bahkan dosa dan kejahatan pada akhirnya melayani maksud baiknya dan menggenapi rencana agungnya. Maka kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah dalam kendali dan
pengaturan Allah. Dan satu hari nanti ketika Kristus datang kembali untuk menegakkan kerajaannya, dia akan membuat segalanya menjadi baik dan benar. Ya. Kekristenan atau iman Kristen diserang oleh para ateis dengan bilang seperti ini. Kalau Allah itu ada, nggak ada kejahatan di dunia ini. Jadi adanya kejahatan di dunia ini mereka pakai untuk membuktikan bahwa Allah tidak ada. Orang Kristen mengajarkan Allah itu baik. Bagaimana Allah yang baik membiarkan ketidakbaikan terjadi di dunia? Ketidakadilan, penindasan, kematian, penyakit, kesengsaraan. Mengapa Allah yang baik membiarkan itu terjadi? Bahkan dosa, ya. Nah, kalau kita tidak belajar Alkitab dalam satu pengajaran firman yang sehat dan sistematis, kita akan mudah disesatkan oleh ucapan-ucapan seperti itu, ya. Nah, sekarang isme-isme atau aliran-aliran pemikiran dunia ini menyusup ke dalam gereja, begitu mudah diterima oleh jemaat bahkan pemimpin gereja, karena mereka tidak hidup dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Ada satu buku yang pernah saya baca, judulnya seperti ini, Christian Atheist. Nanti saya share bukunya, ya, jemaat yang ini provokatif banget. Judul bukunya Christian Atheist. Kristen tapi ateis gitu kan. Nah, buku ini bagus, ini membuka mata kita akan realitas kekristenan zaman sekarang. Jadi Kristen sekarang mengakui keberadaan Allah tuh hanya di mulut, hanya dalam pujian. Tapi dalam praktek kehidupan mereka sebenarnya orang-orang ateis. Kita sudah bahas banyak di pelajaran-pelajaran kita. Jadi sekarang tuh muncul buku-buku yang ketika saya baca tuh, oh puji Tuhan, apa yang selama ini saya teriak-teriakan. Ini ya. Jadi orang Kristen sekarang tuh Kristen dia dalam pujian, dalam doa nangis-nangis. Yesus Tuhan, gitu sampai loncat-loncat. Tapi dalam praktek hidup sebenarnya mereka ateis, tidak percaya Allah itu ada. Ini dibuktikan apa? Mereka hidup nggak ngikutin hukum-hukumnya Allah. Berarti mereka nggak percaya loh akan hukum-hukumnya Allah. Ya? Sementara kita belajar. Allah itu ketika menyatakan dalam firman-Nya, kamu ikuti hukum-hukum, kalau kamu tidak ikuti hukum-hukumku, kamu berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi mereka nggak peduli itu. Asik aja menyelenggarakan kehidupan kekristenan, pelayanan gereja, pujian penyembahan di dalam gereja, operasional gereja. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Mereka tidak cari gitu yang benar menurut Allah itu seperti apa sih? Kan sumbernya cuma ini kalau firman Allah. Pujian penyembahan yang benar itu seperti apa sih? Pengennya Allah seperti apa sih? Enggak ya. Jadi, hikmat manusia, gereja begitu heboh dengan begitu riuh rendah dengan program-program manusia. Ya. Wah, sampai dibikin spanduk. Tapi rancangan rujukan utamanya bukan hukum-hukum Allah ya. Jadi mereka jalan aja sendiri. Ketika kita mencoba mengajak berbincang tentang hermeneutik, tentang teologi, mereka menghindar. Udahlah, dan itu mah urusan masing-masing lah. Kamu gak usah ngurusin gereja kami. Kami punya ajarannya sendiri. Itu sama aja dengan ateis, menganggap Allah itu gak ada ya. Jadi Kristen ateis ya. Nah sekarang itu Kristen ateis ini menjadi jenis kekristenan yang laku keras di pasaran ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa, dipakai oleh orang-orang ateis untuk menyerang iman Kristen. Kalau Allah itu baik, kenapa Allah membiarkan adanya dosa? Nah, kita kalau belajarnya benar, mulai dari Kejadian, sejarah penciptaan manusia, bahwa di awal Allah itu tidak menciptakan manusia berdosa. Dosa itu ketika ada pemberontakan terhadap Allah, ya, mau dimulai dari malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah, kemudian mereka menjadi iblis, gitu kan? Itu yang kemudian mempengaruhi Adam dan Hawa dalam wujud ular di Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa berontak melanggar
larangan Allah. Itulah. Lalu akibat dari dosa jatuh manusia, dan apa yang kita lihat sebagai penderitaan, kesengsaraan manusia, kejahatan, itu akibat dari dosa ya. Nah, ketika Allah dikaitkan dengan dosa, Allah itu tidak pasif gitu. Salah sendiri Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, udah biarin aja, tanggung sendirilah dosa-dosa kamu sendiri yang memberontak, padahal aku sudah ciptakan dalam kesempurnaan, segala sesuatu baik, Tuhan bilang setelah menciptakan, lalu kamunya memberontak, ya sudah. Allah tidak pasif seperti itu gitu ya. Ini ya penjelasannya. Eskatologi meyakinkan orang-orang percaya bahwa Allah tidak secara pasif membiarkan dosa dan kejahatan ya. Jadi ya biarlah di sini terjadi dosa, terjadi kejahatan, lalu Allah mengacak yang penting yang terbaik keluar dari situ, ya sudah, jalan saja. Jadi Allah tidak pasif seperti itu ya, tetapi Allah mereka-rekakan segala sesuatu, bahkan dosa pun ketika itu harus terjadi, itu pada akhirnya akan menggenapi rencana Allah. Jadi ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita ingat Kejadian pasal yang ketiga, ketika Allah mengutuk manusia, Adam dan Hawa, oleh karenanya alam semesta ikut terkutuk karena dosa, Allah juga mengutuk ular, betul ya? Bahkan Allah sudah merancangkan satu akhir bahagia untuk mengatasi yang namanya dosa. Allah nggak pasif, nggak, sudah, karena pemberontakan Adam dan Hawa terjadi dosa, penderitaan, ya sudah, silakan saja. Enggak ya, ketika itu terjadi, Allah merancangkan Injil ya. Keturunan dari perempuan ini, keturunan dari Hawa ini akan meremukkan kepala iblis ya. Itu adalah proto-gospel ya. Jadi Injil mula-mula yang menubuatkan tentang rencana kekal Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita ketika belajar eskatologi, ordo eskaton ya, munculnya antikristus, Allah sudah menubuatkan kejahatan akan terjadi. Iblis akan muncul dan akan memimpin manusia pada puncak kedurhakaan. Jadi Allah sudah menubuatkan itu, kita sudah belajar selama berapa minggu. Akan terjadi itu dalam pengetahuan dan realitas yang terlalu dalam dan terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh pikiran kita. Bahkan dosa dan kejahatan pada akhirnya melayani maksud baiknya dan menggenapi rencana agungnya. Jadi memang Tuhan merancang-rancangkan harus muncul antikristus, tapi pada akhirnya untuk dibinasakan ya. Bahkan kita sudah belajar cuma 3,5 tahun saja antikristus ini diberi waktu oleh Tuhan untuk berkuasa ya. Di Wahyu pasal 19, hari Tuhan itu kan, Tuhan akan mengalahkan segala sesuatu. Kalau dikatakan apakah Allah merancang-rancangkan munculnya dosa kejahatan dalam pengertian yang benar? Ya. Tapi bukan berarti Allah sumber dari kejahatan dan dosa ya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus. Tapi kalau kemudian Allah menata dan merancang-rancangkan semua yang terjadi supaya menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya, supaya pada akhirnya segala hormat dan kemuliaan bagi Dia, ya. Ya buktinya kita belajar ordo eskaton, Allah sudah menetapkan ada 7 masa aniaya, 7 tahun masa aniaya, lalu di pertengahannya iblis Tuhan izinkan muncul ya, berkuasa walaupun cuma 3,5 tahun. Atau kita kembali ke peristiwa Ayub. Iblis kan yang datang kepada Allah. Wah, ini hambamu Ayub ini nggak heran nih, hidupnya benar, takut kepada Engkau. Semua Tuhan kasih, coba kalau diambil. Lalu Tuhan izinkan. Jadi perbuatan jahat iblis pun terjadi karena Tuhan izinkan. Tapi bukan berarti Allah pasif membiarkan itu, ya udah lagi apa-apain. Enggak loh, Allah begitu menjagai kehidupan Ayub kan. Allah membatasi sampai di mana iblis boleh berbuat. Dan pada akhirnya ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami ujian seberat itu, pada akhirnya kemuliaan bagi Allah. Ketika Ayub dibukakan matanya, siapa itu pribadi Allah ya. Dahulu hanya kata orang aku tahu Allah itu seperti apa. Sekarang aku memandang sendiri seperti apa Allah itu. Ada di sana perbuatan dosa, kalau dibilang Allah yang mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan sedemikian keji gitu kan, sampai bisul-bisul digaruk sama beling. Betul, kita menuliskan begitu. Tapi ingat, Allah itu adalah Allah yang kudus, baik,
benar dalam segala hal yang Dia izinkan terjadi. Pada akhirnya Allah menata sedemikian, nah itu yang di luar jangkauan akal manusia. Pada akhirnya itu akan membawa kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia, Ayub dalam hal ini. Lalu kemuliaan pada akhirnya hanya bagi Allah. Jadi kita ikutin ya, Ordo Eskaton, termasuk nubuatan Allah munculnya kejahatan. Israel pasti kalah dulu nanti gitu kan. Tapi semua Allah rancang-rancangkan pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang memang menerima Yesus. Lalu pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Allah. Nah kita tuh harus punya iman seperti itu ya. Nah ini yang kita imani. Maka kita dapat mengetahui dengan pasti setelah belajar eskatologi khususnya, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini termasuk dosa dan kejahatan adalah dalam kendali dan pengaturan Allah. Ini yang penting. Dan satu hari nanti ketika Kristus datang kembali untuk menegakkan kerajaannya, Dia akan membuat segalanya menjadi baik dan benar ya. Karena ini poin yang pertama, inilah yang dijadikan alat serangan oleh dunia untuk melemahkan iman kita ya. Seolah-olah pasif membiarkan kejahatan dan dosa berlangsung di dunia ini. Tapi lewat poin yang kedua, kita tahu bahwa Allah merancangkan segala sesuatu ya. Dan pada poin yang ketiga kita mendapatkan bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah dilahirkan kembali, kemudian menjalani hidup dalam ketundukan kepada tatanan hukum-hukum Allah, ini yang kita percaya. Ketika Yesus datang nanti, ini yang salah-salah itu akan dibuat benar, yang tidak baik akan dibuat baik, yang sengsara-sengsara akan dibuat jadi bahagia. Itu pasti pada kedatangan Yesus yang kedua ya. Dan ini digenapi Wahyu pasal 21 ya. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang najis. Ini yang kita imani. Nah inilah berkat dari kita belajar eskatologi. Kalau sekarang ada begitu banyak kekacauan di dunia, kita tahu kenapa itu ada. Ya, karena dosa. Dan Yesus, Allah, tidak pasif ya. Oleh gagasannya, oleh inisiatifnya, bahkan oleh karyanya sendiri, Allah telah merancangkan redemption, ya, penebusan, ya, karya keselamatan di dalam Kristus bagi kita orang yang mengasihinya. Kalau kita belajar Alkitab, teologi khususnya eskatologi, kita akan dapat ini. Oke, lanjut. Eskatologi dan nubuatan memerdekakan kita untuk sepenuhnya mengabdikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Eskatologi adalah bukti bahwa akhir dari segala sesuatu adalah pasti, akhir bahagia ya. Setelah kesulitan atau sengsara, gereja Tuhan telah dituliskan. Jadi kalau kita belajar eskatologi tentang sejarah gereja sampai akhir zaman nanti, berujung di rapture, lalu ada kerajaan 1000 tahun damai, kita tahu pasti bahwa akhir kisah kita adalah happy ending ya. Kalau kita berbicara perjalanan sejarah gereja Tuhan, orang yang sudah dilahirkan kembali, itu happy ending walaupun sementara ini harus mengalami penderitaan gitu ya. Jadi ini artinya dari kalimat ini. Eskatologi adalah bukti bahwa akhir dari segala sesuatu adalah pasti, yaitu akhir bahagia bagi gereja Tuhan. Sudah dituliskan di Alkitab, pasti digenapi. Walaupun kesulitan sengsara sementara ini kita alami. Visi tentang kerajaan Kristus yang ditegakkan di seluruh bumi dinyatakan dalam Alkitab untuk memerdekakan kita dalam hidup sekarang ini, menjalaninya dengan penuh keberanian, sepenuhnya tunduk kepada Kristus ya. Jadi kalau Tuhan katakan di dalam Alkitab ini orang yang tunduk, takluk, taat kepada hukum-hukumnya itu ujungnya pasti happy ending, ya sudah, kita ikuti saja. Walaupun ketika kita tunduk kepada hukum-hukum Allah ini, di dunia ini kita menderita ya. Nah, belajar eskatologi itu kita mendapatkan kepastian itu ya. Eskatologi memerdekakan kita untuk melawan dan mengalahkan dosa, menderita kesulitan, rela ditolak dan direndahkan, untuk memerangi materialisme, untuk mengorbankan hidup kita, dan untuk memproklamasikan Injil Kristus kepada mereka yang terhilang, apapun harga yang harus kita bayar. Mengapa? Karena dalam kisah kerajaan ini, pada akhirnya orang percaya akan meraih kemenangan gilang gemilang. Yesus akan membalikan keadaan dan memulihkan situasi pada kedatangannya kembali, gitu kan? Ini. Jadi kalau kita belajar
teologi secara umum, khususnya eskatologi, hidup tekun dalam pengajaran firman, lalu kita mengimani apa yang kita pelajari, maka itu akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen ini ya. Memerdekakan kita untuk melawan dan mengalahkan dosa. Jadi tidak ikut saja gitu dosa, tetapi ada perlawanan di sana. Kita percaya ada kuasa di dalam diri saya yang memampukan saya berkata tidak kepada dosa ya. Itu bedanya orang yang sudah dilahirkan kembali dan belum. Lalu memerdekakan kita untuk menderita kesulitan, rela ditolak dan direndahkan, nggak apa-apa. Di dunia ini karena kita berdiri di atas kebenaran firman, kita ditolak, kita direndahkan orang, nggak apa-apa. Kita dengan berani menjalani itu ya. Tapi itu juga memerdekakan kita, menimbulkan keberanian dalam diri kita untuk memerangi materialisme. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen di sekitar kita mengukur segala sesuatu dengan yang lahiriah ya. Gaya hidupnya hedon gitu kan. Ikut saja keinginan, merasa punya uang, merasa uang hasil kerja saya, ikut ya. Tapi ketika kita hidup tekun dalam pengajaran firman dan mengimani, saya selalu katakan ada kuasa di sana. Sedikit demi sedikit, cepat atau lambat itu akan menumbuhkan satu sikap dalam hidup kita yang berani memerangi materialisme. Jadi kita berani bilang, tidak. Ini sudah bukan lagi kebutuhan, ini sudah keinginan. Tidak. Jadi itu akan bertumbuh ya dalam diri kita. Kita semakin tahu seni membedakan antara keinginan dan kebutuhan, lalu kita berani berkata tidak untuk keinginan ya. Untuk mengorbankan hidup kita, mengorbankan hidup itu gitu kan, mengalahkan ego, mati terhadap ego, hidup untuk Kristus, dan untuk memproklamasikan Injil Kristus kepada mereka yang terhilang. Nah ini akan tumbuh, sikap-sikap ini akan tumbuh dalam hidup kita. Jadi kalau orang bertanya sama seperti mantan ibu gembala saya ketika ketemu di Karawang, wah Dani sekarang khotbahnya berani katanya. Saya bilang, dulu saya juga takut, dulu saya juga malu mengabarkan Injil, memberitakan Injil kepada orang. Dulu saya malu, takut, banyak takutnya lah. Tapi kalau sekarang saya berani, ini keberanian itu tumbuh. Dan yang menumbuhkan itu Roh Kudus lewat kebenaran firman. Jadi saya selalu katakan, belajar firman itu ada kuasa loh. Orang Kristen sekarang kebanyakan nggak percaya. Jadi kalau kita tekun di dalamnya, ini sikap-sikap ini yang dulu kita nggak punya, itu akan tumbuh gitu. Nah cepat atau lambatnya tergantung seberapa mau kita sangkal diri pikul salib kan. Allah bekerja kan itu. Ketika kita meluaskan Allah bekerja itu ketika kita berani sangkal diri pikul salib. Ketika kita lakukan itu, yang dulu kita terseret terus materialisme gitu kan. Merasa ini gaji-gaji saya yang bekerja, terserah saya mau dipakai apa. Tapi ketika kita hidup dalam hukum-hukumnya Allah, pengajaran firman, kita akan memproduksi sikap itu. Oh ternyata ini bukan punya saya. Ya, ternyata ini hanya provisi untuk mencapai visi kekekalan gitu ya. Jadi kita semakin smart di sana. Ya. Nah, mengapa kita berani melakukan ini ya? Itu dari belajar Alkitab termasuk eskatologi kita diyakinkan ya. Kisah kerajaan Allah ini bagi orang yang percaya kepada Dia akan berujung bahagia ya. Ini adalah kisah happy ending ya. Jadi kisah kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu adalah kisah happy ending. Akhir bahagia bagi orang-orang yang masuk dalam kerajaan itu. Baca Wahyu pasal 21 dan 22 itu adalah happy ending ya. Oke. Eskatologi dan nubuatan mengalahkan rasa takut akan aniaya dan kematian. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah gereja, kita ambil contoh yang kita tahu lah, Stefanus. Saya yakin dalam diri Stefanus yang manusiawi, takutlah berhadapan dengan orang banyak gitu. Dia tahu dia pasti dirajam. Dia sudah membayangkan sakitnya mati, dilempari batu. Kan benjol-benjol dulu kan, luka-luka dulu kan, sebelum akhirnya mati gitu. Dia tahu kok, dan karena dia sama dengan kita hidup dalam daging itu, ketakutan itu pasti ada. Tapi kalau kita mencatatkan keberanian Stefanus, bahkan martir-martir lainnya sepanjang sejarah gereja banyak, . Kalau mereka kemudian diceritakan begitu berani, ya itu
kuasa yang ditimbulkan oleh janji-janji Allah itu yang mengalahkan, membayar ketakutan itu. Gitu kan. Makanya kalau Dani ditanya, ya takut. Kalau membayang-bayangkan kejadian itu terjadi pada diri saya, takut. Tetapi kalau saya hidup setia dalam firman Tuhan, itu yang akan memunculkan keberanian, akan mengalahkan ketakutan itu ya. Ya, jadi eskatologi dan nubuatan firman secara keseluruhan mengalahkan rasa takut akan aniaya dan kematian. Renungkan bagian teks Alkitab tentang kebangkitan orang percaya. Itu ada di Daniel 12 ayat 2 lalu Wahyu pasal 20. Atau renungkan teks yang menuliskan semua orang tebusan Allah dari segala zaman berkumpul dalam kebahagiaan kemuliaan menyembah Allah dan anak domba. Itu ada di Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Siapakah yang kita lihat dalam teks tersebut? Jadi kalau Alkitab berbicara tentang kebangkitan orang mati, lalu Wahyu pasal 7 menceritakan tentang sekelompok orang dari berbagai suku bangsa memuji-muji Allah di sorga sana, kita melihat siapa sih dalam kumpulan orang-orang yang diceritakan itu? Kita melihat kita ada di antara mereka. Itu loh yang maksudnya iman yang dibangkitkan oleh firman itu memberikan kepada kita keberanian. Siapa yang dilihat dalam teks tersebut? Kita di antara mereka yang dibangkitkan, hidup dan menyembah dalam kerajaannya. Kita akan dibangkitkan dan dimuliakan dan memerintah bersama Kristus. Realitas pasti di masa depan ini akan mengalahkan ketakutan akan aniaya dan kematian. Jadi kalau saya cerita tentang Stefanus, secara manusia takut. Siapa yang gak takut? Bohong. Tapi karena dia melihat Yesus berdiri di sorga, kan dalam pemandangan Stefanus Yesus berdiri kan, menyambut dia kan. Baca lagi Kisah Rasul pasal berapa. Stefanus melihat itu, maka itulah yang membawa dia kepada keberanian. Dia tahu dia pasti dihukum rajam sampai mati kok, tapi dia beritakan Injil. Dia tunjuk orang-orang Yahudi, imam-imam itu, ya, yang telah menyalibkan Yesus. Stefanus tahu itu, dan dalam diri Stefanus sebagai manusia ada ketakutan. Tapi ketika dia melihat Yesus yang berdiri di sorga menyambut dia, mengalahkan ketakutan. Itu ya. Jadi kalau kita baca di Wahyu ada kebangkitan, kita masuk. Nah, kalau kita yakin kita berarti dibangkitkan dan masuk surga, lalu kita menjadi bagian di antara orang-orang kudusnya Allah yang nanti siang malam menyembah Allah di surga, ya nggak apa-apalah mati di sini, ujungnya sana, gitu kan? Itulah yang menimbulkan keberanian ya. Bagaimana bisa penglihatan akan kebangkitan dan hidup yang kekal di masa depan membuat hal bagaimana dan kapan kita mati di dunia ini menjadi kurang relevan. Mengapa? Karena dalam Kristus mau bagaimana dan kapanpun kita mati di dunia ini, pada akhirnya kita akan hidup. Nah, keyakinan ini muncul ketika kita hidup dalam pengajaran firman, ketika kita hidup dalam sangkal diri dan pikul salib. Jadi ini akan bertumbuh. Dan kita akan terheran-heran melihat perbedaan kita sekarang dengan dulu. Ya. Kalau saya Dani misalkan, dulu saya khotbah tuh yang menyukakan jemaat. Kenapa sekarang saya jadi berani menyatakan firman apa adanya? Nah, saya terheran-heran. Dari mana kuasa dan keberanian ini muncul? Bukan karena gagahnya Dani, tapi ketika firman itu bekerja dalam hidup saya ya. Jadi Roh Kudus dan firman itu bekerja bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Itu ada kuasanya. Banyak orang Kristen masalahnya nggak percaya gitu. Padahal kalau dia mau menundukkan diri, walaupun di saat itu dia takut melepas yang duniawi, tapi ketika dia relakan firman dan Roh Kudus bekerja, justru itu yang akan membangun keberanian dan kemampuan itu dalam dirinya. Ya. Jadi kalau kita membayangkan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu berani, begitu hebat imannya, sebenarnya kita akan sampai seperti mereka ketika kita meluaskan kuasa Allah bekerja. Karena mereka pun seperti itu, bukan oleh kekuatan mereka, tapi karena kuasa Allah bekerja dalam diri mereka. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah dikasih penglihatan bahwa di depan dalam kekekalan kita akan di sana, ya bagaimana saya mati sekarang, lalu kapan saya mati sekarang, nggak relevan bagi saya, nggak terlalu penting. Toh ujung-ujungnya hidup bahagia ya, happy ending. Gitu ya. Berikutnya. Eskatologi dan nubuatan adalah jaminan secara rohani bagi kita
bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Renungkan semua nubuatan Alkitab yang sudah digenapi. Misalnya nubuatan dalam Daniel 8, 9, dan 11 digenapi lebih dari 22 abad yang lampau. Bagaimana ini relevan dan berguna bagi hidup kita sekarang? Karena penggenapan semua itu bukti, jaminan secara rohani bahwa nubuatan yang lainnya dalam firman Allah adalah pasti digenapi. Inilah esensi dari iman, bukan lompatan ngawur dan irasional ke tempat gelap, tetapi berpegang kepada hal teguh yang kita ketahui, yaitu janjinya, firmannya dalam Alkitab. Jadi banyak orang Kristen, khususnya Pentakosta karismatik, karena sudah mistis, iman itu kayak lompat ke tempat gelap gitu ya. Ada tempat gelap, kita nggak tahu ada apa di sana. Ada ular, ada apa? Spike gitu kan, paku-paku tajam menyambut. Pokoknya karena iman saya lompat aja. Mistik ya. Enggak ya, iman Kristen tuh iman yang muncul karena kita berpegang kepada hal teguh yang kita ketahui, yaitu janjinya, firmannya dalam Alkitab. Jadi kalau kita belajar eskatologi lalu kita mendapati apa yang dinubuatkan oleh Daniel di pasal 8, 9, 11 yang dibikin pada abad ke-6 sebelum Masehi, ternyata semua digenapi ya. 22 abad yang lalu, jadi 2200 tahun yang lalu nubuatan kitab Daniel di pasal 8, 9, 11 itu digenapi. Saya tadi sudah singgung ya. Nah kalau ini digenapi maka yang lainnya pun pasti digenapi. Itulah iman saya. Jadi ketika saya berpegang kepada janji-janji Allah, karena saya mendasarkan itu kepada pengetahuan saya ketika saya belajar Alkitab. Kalau Allah yang mengilhami Daniel menuliskan kitabnya itu nubuatannya semua digenapi, maka tulisan-tulisan lain dalam Alkitab pun pasti digenapi. Itulah iman ya. Jadi iman itu menjalani apa yang diperintahkan Allah karena kita sudah belajar, kita sudah memiliki pengetahuan bagaimana Allah yang saya sembah menggenapi segala yang dituliskannya ya. Bukan mistik ya. Berdasarkan perasaan personal gitu, enggak ya. Tapi semua berpegang kepada hal teguh yang kita ketahui lewat belajar ya, gitu. Dan kita tahu kita dapat mempercayainya karena firman Tuhan telah terbukti selalu benar. Saya kemarin dapat satu buku, baru mau saya baca, nanti saya share ya. Judulnya Keharmonisan antara firman dengan sains ya. Jadi zamannya saya SMA dulu saya pernah cerita, saya lagi demen-demennya sama sains khususnya ilmu fisika. Itu kekristenan sedang diserang ya. Bahwa apa yang diajarkan dalam Alkitab itu banyak yang bertentangan dengan sains. Tapi sekarang setelah saya usia 53 sekarang, kurang lebih 30 tahun kemudian, berbalik ya. Sekarang orang-orang sains buka Alkitab karena mereka mendapati kejadian-kejadian sains yang tidak bisa mereka jelaskan dengan sains mereka ya. Kalau lihat video-video di YouTube yang membahas tentang sains sekarang, semua mencoba mencari referensi ke dalam Alkitab. Jadi Tuhan sudah balikan ini ya. Nah, salah satu buku yang saya baru dapat ini, baru mulai saya baca ini, ya, melihat keharmonisan antara Alkitab dan sains. Jadi sains ketika penemuannya sudah lengkap, lalu dipahami dengan benar, ternyata itu selaras dengan Alkitab. Kalau kelihatan sains itu menyerang Alkitab, bertentangan dengan Alkitab, itu buktinya belum lengkap. Pengetahuan manusia belum lengkap ya. Tapi setelah lengkap, manusia kan dengan teknologinya sekarang mendapati bahwa alam semesta ini ternyata nggak ada ujungnya. Benar apa kata Alkitab, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi kita tahu ya, dan kita akan bukakan terus dalam perjalanan ini. Ini loh yang mengasihkan jadi Kristen benar, yang tekun dalam pengajaran. Kita akan menyaksikan bagaimana Allah membalikan keadaan. Ya. Jadi iblis kalah. Tipuan iblis satu persatu terbongkar. Ketika kita ada dalam pengajaran firman. Dan bagi kita, keindahan ketika firman menyingkapkan siapa Allah yang kita sembah itu
jauh lebih berharga dari apa yang dunia bisa berikan kepada kita ya. Yang justru banyak ditolak oleh orang Kristen sekarang. Oke ya, ini yang keberapa? Eskatologi dan nubuatan pada akhirnya mengarahkan kita kepada supremasi atau keutamaan Yesus Kristus. Pada akhirnya yang terpenting dari segala pengajaran eskatologi kita adalah tentang keutamaan Kristus. Seluruh rencana keselamatan dirancang untuk memperlihatkan Yesus sebagai harta yang tak terbatas nilainya. Kemuliaan termegah yang bisa kita dapatkan. Jadi teologi yang benar harus menunjuk kepada Yesus segala-galanya. Manusia hilang di dalam Yesus. Ketika kita dibangkitkan, firman Tuhan katakan, kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu teologi yang benar. Kalau teologi malah menonjol-nonjolkan orangnya, manusianya, saya bilang pasti itu teologinya salah ya. Nah, kalau kita belajar teologi secara keseluruhan, khususnya eskatologi, pada akhirnya yang kita lihat adalah Yesus. Kita nggak lihat siapapun di sana. Bahkan kita nggak lihat diri kita, ego kita. Yang kita lihat adalah Kristus. Maka teologi yang kita pelajari pasti teologi benar ya. Yang kedua, kita semua merindukan satu dunia yang bebas dari dosa, kejahatan, tirani, ketidakadilan, dan ya tentu saja segala jenis pandemi. Kita menanti-nantikan tubuh yang tak lagi tunduk pada kutuk kematian dan pembusukan. Kita menanti-nantikan semua itu dan semua itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Ya. Jadi dihajar pandemi 2 tahun lebih kurang. Wah, kalau kita memiliki wawasan akan kekekalan, kita rindu Tuhan Yesus cepat-cepat datang. Lihat perang, lihat kondisi alam yang semakin tidak menentu, ya. Kita rindu semua itu berakhir. Dan belajar teologi khususnya eskatologi menunjuk kepada Yesus. Dialah solusi atas segalanya. Pada kedatangannya yang kedua. Makanya kita merindukan dia ya. Poin yang ketiga, maka di pusat eskatologi kita adalah seorang juru selamat yang sempurna yang akan membawa pembaharuan global dan paripurna dan firdaus yang kita dambakan, yang sekarang sedang kita tuju ya. Jadi Tuhan sedang membalik-balikan keadaan. Dulu orang-orang percaya dalam kondisi tertekan, kebenaran dibolak-balik ya, dijajah, ditindas kebenaran. Sekarang Tuhan sedang membalikan satu persatu dan harusnya gereja menjadi agen di situ. Di mana Allah mengerjakan kuasanya di akhir untuk membalikan segala sesuatu. Terjadi pemulihan, firdaus yang kita tunggu-tunggu, sorga yang kita tunggu-tunggu akan datang bersama kedatangan Tuhan Yesus ya. Tuh. Itulah karunia lain belajar eskatologi. Yang berikutnya. Nah ini. Jadi eskatologi yang benar, teologi yang benar, pengajaran firman yang sehat dan sistematis yang meluaskan Roh Kudus bekerja, pada akhirnya akan memunculkan keutamaan Kristus. Allah lah segala-galanya ya. Kalaupun kita mengakui kita memiliki free will, kita tundukkan itu kepada realitas yang lebih tinggi ya. Realitas Allah, realitas Kristus adalah realitas tertinggi. Ini yang akan muncul dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Tapi kalau teologi pengajaran firman, khotbah-khotbah memunculkan manusia, ada yang salah di sana. Ya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Kalau kesimpulan terakhir berarti. Teologi yang lengkap dan utuh haruslah mencakup eskatologi. Itu akan menjadi makanan bagi jiwa kita sementara kita menantikan babak akhir dari penggenapan rencana kekal Allah. Itu akan menumbuhkan dalam kita keyakinan teguh kepada firman Allah dan rasa rindu akan datangnya hari di mana kita masuk dalam kerajaannya dan melihatnya muka tatap muka. Lalu kita berseru seperti apa yang diserukan oleh Rasul Yohanes di ayat terakhir kitab Wahyu. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Harusnya teologi yang benar
mencakup eskatologi, karena eskatologi menunjukkan akhir bahagia dari perjalanan iman kita, ya. Nah, kita sudah belajar inilah teologi yang benar. Jadi segala jenis cabang teologi kita pelajari, tapi itu dasarnya adalah pengetahuan tentang Allah, ya, teologi yang benar. Nah, kalau teologi dibangun di atas pengenalan kita kepada pribadi Allah, kita sebut teologi proper. Jadi ada 3 cabang teologi yang belajar tentang Allah, ya. Ada teologi proper tentang Allah, kristologi tentang Kristus, lalu pneumatologi tentang Roh Kudus, ya. Kalau kita teologinya benar, dibangun di atas pengenalan kita akan pribadi Allah, maka cabang apapun, hal apapun yang kita pelajari dalam teologi akan membuat kita tersungkur, ya. Proskuneo ini menyembah, ya. Bukan menonjolkan manusianya. Dan yang kita pelajari akan berakhir di eskatologi. Itulah pentingnya kita belajar eskatologi. Bahwa segala hal, segala aspek kehidupan kita akan berujung di dalam Allah. Pada mulanya Allah, pada akhirnya Allah. Kalau kita tersembunyi di dalam Allah, amanlah kita. Sukacitalah kita. Damai sejahteralah kita. Bahagialah kita. Sekarang kita diizinkan menderita karena sikap tunduk kita kepada kebenaran. Ya. Tapi ujungnya dari belajar eskatologi kita diyakinkan dan diteguhkan, ujungnya adalah bahagia abadi, happy ending di dalam Allah, ya. Jadi inilah tujuan kenapa kita belajar eskatologi. Jadi teologi yang benar dibangun di atas dasar pengenalan akan pribadi Allah, membuat kita sujud tersungkur, keutamaan Kristus yang nampak kemudian hanya Kristus, dan berujung di eskatologi bahwa Kristus yang nanti akan datang akan membawa happy ending, akhir yang bahagia dalam kehidupan kita. Walau dalam dunia ini untuk sementara, untuk ketika kita mengalami yang namanya sengsara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala tutup ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Haleluya.